Pernah baca atau pernah dengar ketika para misionaris atau oknum-oknum Kristen mengatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjiplak isi Bible, kitab suci mereka. Benarkah Rasulullah SAW pernah melakukan itu? Simak penjelasannya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam acara kesayangan kita, Mu'alaf Channel, di mana Anda bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pungkiri, begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Islam, bahkan tidak mengenal sosok baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka dengan mudahnya mengatakan bahwa Al-Quran ditulis oleh Nabi Muhammad, menjiplak isi dari Alkitab atau kitab sucinya saudara kita yang Kristen, atau isi Bible atau Injil, lalu membuat buku yang dinamakan Al-Quran. Mereka juga mengatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak buta huruf, bisa menulis dan bisa membaca, bahkan jenius dan pintar. Saking jeniusnya, Nabi Muhammad bisa menjiplak Alkitab dan dijadikan Al-Quran. Dari pernyataan saudara kita yang masih dalam keadaan kafir, pasti seperti ini. Nah, itu dari pernyataan orang-orang yang anti-Islam, tidak mengenal Islam dan tidak mengenal sosok baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wallahi sahabat beriman, dulu ketika saya masih dalam keadaan kafir pun pernah mengatakan hal yang seperti itu, memberitakan kepada teman-teman saya yang muslim bahwa Alkitab ini adalah yang asli dan Al-Quran adalah jiplakannya yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Wallahi saya pernah mengatakan hal itu, ya. Bahkan ke istri saya sendiri, ketika saya ajak istri saya murtad, itu pernah saya katakan. Dan alhamdulillah semua terjawab dengan sendirinya ketika Allah memberikan hidayah, memberikan hadiah yang luar biasa, memberikan sosok terbaik di muka bumi ini, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan segala hal, dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut, semua ada. Itulah Islam yang luar biasa, ya, rahmatan lil alamin, masya Allah. Dan ini saya pribadi yang merasakannya, ya. Mungkin ada juga yang di luar sana yang mualaf juga yang merasakan hal yang sama, ya, masya Allah, alhamdulillah, ya, tabarakallah. Sahabat beriman, saya yakin dan percaya seluruh umat muslim di seluruh dunia, dari ujung dunia nugi ke ujung nadei, dari titik penjuru dunia sampai ke penjuru dunia lagi, ketika seseorang yang memeluk agama Islam percaya dan yakin bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, karena Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-157 dan 158. Itu sangat jelas penjelasan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diwajibkan untuk mengikutinya, mengikuti teladannya, mengikuti akhlaknya, mengikuti adabnya. Masya Allah, ketika pertama kali wahyu Allah turun kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril mengatakan apa? Betul, Iqra, Iqra, Iqra. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ma'ana biqori, saya nggak bisa baca."
Jangankan paham, baca aja nggak bisa. Sehingga malaikat Jibril merangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaqa Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Bagi pemikiran orang-orang yang masih dalam keadaan kafir, mungkin hal ini biasa. Ya Allah, cuma disuruh baca gitu ya. Itu pura-pura tuh. Nah, inilah keindahan, keajaiban Al-Quran. Insya Allah kita ngaji bareng ya. Mohon maaf, bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Jadi kalau salah mohon dikoreksi. Mengapa wahyu Allah pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ini dengan perkataan kalimat Iqra? Kenapa tidak yang lain? Kenapa harus bacalah? Ini untuk meyakinkan kita sebagai umat muslim, umatnya Rasulullah SAW, meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW ini nabi dari golongan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa menulis, bisa membaca, bisa membuat sebuah buku, bisa mencetak kitab-kitab, tentu kalimatnya akan berbeda. Wahyu Allah tidak akan mungkin Iqra, tetapi utlu. Apa itu utlu? Coba sahabat beriman buka Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholah. Kalimatnya jelas, utlu. Apa terjemahannya? Bacalah. Antara Iqra dan utlu sama artinya, bacalah. Mengapa Iqra, mengapa utlu? Insyaallah nantilah lain kesempatan dibahas. Tapi sahabat beriman, kalau mau lebih pastinya silahkan buka kajian dari Ustadz Adi Hidayat tentang Iqra dan utlu. Sama arti, kok bisa beda dalam Al-Quran ya? Nah, inilah sahabat beriman keajaiban Al-Quran. Kalau memang Nabi Muhammad SAW bisa membaca, bisa menulis, bisa membuat kitab, bisa membuat buku, tentu kalimatnya utlu bismi rabbika ladzi khalaq. Jika memang Rasulullah Muhammad SAW ini pintar dan jenius, oke, ya, kita masih bisa terima. Terima kasih sudah mengakui itu. Tetapi jika dituduh menjiplak Bible, menjiplak kitab Injil ataupun Alkitab, ini jelas-jelas keliru dan bahkan jauh dari kenyataan. Kalau memang ada yang berpikiran seperti itu, tolong tunjukkan kepada saya channel apa, tulisannya apa, webnya apa yang mengatakan bahwa ada riwayat Nabi Muhammad SAW membeli, diberi, membaca, menulis sebuah kitab dari kitab Injil atau Bible atau Alkitabnya, kitab sucinya saudara kita yang Kristen. Tuliskan riwayatnya, tuliskan ceritanya, umur berapa, di mana kejadiannya, oleh siapa diberinya, atau adakah riwayat Nabi Muhammad SAW membaca kodeks-kodeks, kodeks Alexandrius, kodeks Sinaiticus, kodeks Vatikanus, kodeks Aleppo, kodeks Cyanida, atau kodeks bisa diminum kapan saja? Smart dikit atuh kalau mau ngebohong teh ya, kalau mau nuduh, kalau mau fitnah tuh smart dikit ya. Meh teh era teuing sia mun ngamurtadkeun teh. Nice. Jika memang mereka atau saudara-saudara kita yang masih beranggapan bahwa Al-Quran ini jiplakan dari Injil atau Bible atau Alkitab, apakah ada ayat yang sama persis dengan yang akan saya sebutkan sebentar lagi? Tapi sebelum itu, ini sebuah tantangan pribadi ya. Ini cukup saya aja ya. Saya menantang untuk para orang-orang yang memang mengatakan bahwa Al-Quran adalah jiplakan dari Alkitabnya orang Kristen. Saya menantang kalian untuk membuat sebuah video ataupun menuliskan ayat yang sama persis, titik, koma, kalimat, kosakata, bahasa, tatatan bahasanya, suku katanya yang sama persis dengan yang akan saya sebutkan. Kalau ada, saya pribadi akan kembali
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya akan kembali mengimani Alkitab sebagai kitab suci saya. Itu tantangan saya kalau bisa membuktikan 7 dari ribuan kalimat yang ada dalam Bible, 7 surah yang ada dalam Al-Quran. Silahkan samakan, kalau ada pegang kata-kata saya. Oke, saya akan kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga menjadikan Alkitab sebagai kitab suci terakhir saya. Yang pertama, apakah ada di dalam Bible ayat, kalimat, kosakata yang sama seperti yang tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, bahwa kitab ini yaitu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang kedua, dalam Quran surah Luqman ayat kedua dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Yang ketiga, dalam Quran surah As-Sajdah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Yang keempat, dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-19 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang kelima, dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Ini baru 5, sedikit kan? Ada yang spesial sahabat beriman dalam Quran surah Ar-Rahman dan dalam Quran surah Al-Furqan. Ini sama-sama penjelasannya. Ada laut yang tidak menyatu antara laut yang satu dengan laut yang satu. Ada dinding pemisah di antara keduanya, dan air laut itu tidak menyatu. Pernahkah Bible atau Injil menuliskan kejadian ini? Kalaupun ada, tolong tuliskan dalam kolom komentar, ataupun silahkan buat video semenarik mungkin, buktikan ayatnya dalam Injil atau dalam Alkitab, dalam Bible yang sama persis, titik, koma, kosakata, bahasa, tempatnya yang sama dengan yang dituliskan dalam Quran surah Ar-Rahman dan Quran surah Al-Furqan. Kalau ada, kita sama-sama berjuang untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia bahkan ke dunia, dan kita ajak orang-orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita berjuang untuk menegakkan bahwa Bible adalah kitab yang benar-benar datang dari Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus. Berani saya tantang nih ya, bener ini, pegang omongan saya, kalau ada yang sama persis, titik, koma, dan segala macamnya. Oke? Nice. Tadi baru 5 ya. Yang ke-6, dalam Quran surah At-Tur ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahril masjur. Ini yang terakhir, yang ke-7, dalam Quran surah Yunus ayat ke-92. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Nah, yang keempat ayat ini ya, dalam Quran surah Ar-Rahman, dalam Quran surah Al-Furqan, dalam Quran surah At-Tur, dalam Quran surah Yunus.
kita menggunakan logika dan kita bayangkan apakah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyeberang atau pernah belayar ke Samudra Atlantik atau ke Laut Mediterania untuk melihat apakah ada nggak nih yang harus diceritakan kepada rakyat di Mekah. Beliau berlayar, naik perahu, terus melihat ada laut yang tidak menyatu, ditulis, diceritakan kepada orang-orang Mekah. Pernah ada riwayat Rasulullah SAW nyebrang ke Atlantik, melihat yang seperti itu dalam Quran surah At-Tur ayat yang ke-6. Pernahkah Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW ini diving, menyelam gitu, kedalaman berapa ratus meter, terus melihat ada tanah yang bergejolak apinya di dalam air, terus diceritakan ke rakyat Mekah, ke kafir Quraisy? Pernah seperti itu? Ada riwayatnya. Terus dalam Quran surah Yunus, Fir'aun, pernahkah Rasulullah SAW ini hidup di zaman Fir'aun? Ke laut tempatnya Musa membelah lautan, menyelam, terus ngelihat ada jasadnya Fir'aun masih utuh, terus diceritakan. Cik tuh mikir, masih mau ngomong jiplakan, masih mau ngomong ini memang benar dari Alkitab, dari Injil, atau ini benar-benar wahyu dari Allah. Masya Allah, tidak ada seorang pun yang tahu akan hal ini kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas terbukti ngarang sendiri atau memang dari Allah, petunjuk langsung dari Allah, wahyu dari Allah. Masih ngomong jiplakan, masih ngomong karangan, masih ngomong syair, masih ngomong puisi, masih ngomong ningali batur gitunya, nyontek atau segala macamnya. Tah eta nu kudu diperbaiki teh. Coba buka sedikit pikiran, mindsetnya rubah ya. Jadi masih banyak lagi bukti-bukti Al-Quran yang belum bisa saya sebutkan satu persatu yang ada nampak saat ini. Dan mohon maaf sahabat beriman dan teman-temanku yang Kristen ya, jadi kalian kebawa nutenya naon ya, yang nggak tahu apa-apa jadi kebawa nih gara-gara oknum-oknum kayak gini ya. Jadi mohon maaf saya harus mengatakan ini karena nggak bisa ditutupi ya, karena Allah berfirman juga dalam Al-Quran, janganlah kamu mencampurkan yang hak dan yang batil ya, atau jangan kamu menutup-nutupinya, atau jangan kamu menyembunyikannya sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi wayahna ini harus diungkapkan ya, bagi orang-orang yang sering menghina, sering menuduh bahwa Al-Quran ini jiplakan dari Bible, Alkitab atau Injil. Sebenarnya kalian menutupi kesalahan dalam isi kitab kalian ya. Terbukti mana yang banyak jiplakannya. Contohnya, mohon maaf nih ya, dari kodeks-kodeks yang dipercaya bahwa itu asli katanya ya, sejaman atau bukan sejamannya, tulisan para rasul-rasul cenanya pakai bahasa Yunani, padahal Yesus teaching di Israel, jual ke Yunani belah mana gitunya. Tapi ya itulah yang mereka percaya dan kita hargai mereka, tapi nggak apa-apa ya kita kritik karena kita pun ingin tahu, ingin belajar bener nggak gitu loh. Jadi nanti insya Allah sahabat beriman di video selanjutnya doakan juga atas izin Allah juga ya, bukan atas kehendak saya pribadi, tapi kalau Allah izinkan untuk tayang pasti tayang. Jadi insya Allah next video kita akan buka apakah yang jiplakan ini Al-Quran atau Bible, karena kita hanya menjawab orang-orang yang memfitnah atau menuduh bahwa Al-Quran ini jiplakan Bible atau Injil atau Alkitabnya saudara kita yang Kristen. Oke? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sahabat beriman atas perhatiannya. Terus tingkatkan keimanan, ketakwaan kita, sholat, sholawat, zakat, infak, sodakoh. Keluarkan semua amal kebaikan kita untuk nanti bekal kita di akhirat. Dah lain di dunia, di akhiratnya hirup tenang mah, hirup bahagia mahnya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Saya ucapkan jazakumullah.